Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 51. Berapa hari mas kita menginap di hotel? Tanya Danisa. Seminggu, jawab Daniel santai. Apa? Seminggu? Lama banget, memang Kania mau di rumah Kirana aja selama seminggu? Gak enak, mas. Dan kasihan kalau ditinggal seminggu, aku nggak mau. Kata Danisa kesal. Kenapa seminggu? Lama sekali menginap di hotel seminggu. Pikir Danisa. Dia kesal sama suaminya itu. Daniel tahu Danisa kesal, dia pun tersenyum saja. Dan tak lama pesanan makanan mereka pun datang. Daniel membuka pintu kamar, dan mengambil alih makanan yang dibawa petugas hotel. Kita 2 hari aja, mas, di hotelnya. Besok pulang, kata Danisa duduk menghadap suaminya. Enggak, minggu depan kita baru pulang ke rumah, kata Daniel. Ya udah, besok aku mau minggat, kata Danisa menantang suaminya. Aku akan kunci terus kamarnya. Supaya kamu tidak bisa keluar, kata Daniel. Keluar dari jendela, bisa kok. Nanti dikira maling menyusup, ditangkap kamu dan masuk penjara. Biar aja masuk penjara, asal jangan di hotel seminggu. Kenapa memangnya seminggu di hotel? Tanya Daniel heran. Dia mengunyah makanannya sambil menatap istrinya. Nanti kamu minta jatah terus sepanjang hari selama seminggu, jawab Danisa. Hahaha, bukankah itu wajar? Kita suami istri sedang bulan madu. Menikmati nikmat istriku sepanjang hari itu sangat menyenangkan sayang. Memang sepanjang hari kegiatannya begitu terus? Ya enggak, kita bisa tidur istirahat. Makan siang, dan malam. Kalau bosan kita bisa jalan-jalan sekitar hotel, lalu kembali lagi ke kamar dan mendaki lagi. Itu sangat menyenangkan sayang. Apa kamu tidak merasakan bahagia, melakukan itu denganku sepanjang waktu selama seminggu di hotel? Kata Daniel. Dia menghabiskan makanannya lalu meminum jus jeruknya. Danisa menatap tajam pada suaminya, yang terlihat santai ditatap olehnya. Danisa mendengus sebal, kenapa laki-laki di hadapannya, suaminya itu begitu bernafsu padanya. Bisa dibayangkan setiap hari, dia akan kelelahan karena ulah suaminya nanti. Sudah, jangan protes terus. Turuti saja apa kataku. Sayang, kata Daniel. Kamu tuh, mas. Memang harus ya, suami istri baru selalu melakukan itu setiap hari? Ya, harus. Sebelum kita melakukan aktivitas seperti biasa, kita harus melakukan percintaan setiap hari selama seminggu ini. Anggap saja kuta bulan madu di hotel ini. Miskin banget. Masa bulan madu di hotel ini aja sih? Kan uangku untuk menafkahimu yang makannya banyak itu. Nanti kalau bulan madu di luar negeri, uang untuk jatah makan kamu jadi berkurang, kata Daniel. Danisa hanya tersenyum sinis, namun dia tahu itu hanya gurauan saja. Ya sudahlah, jika memang 1 minggu menginap di hotel. Apa salahnya menikmati menginap di hotel dengan suami tercintanya? Lagi pula, dia juga menyukainya bercinta dengan suaminya itu. Setelah ini kita mau kemana, mas? Tanya Danisa menggabiskan makanannya di piring. Tidur, istirahat. Dan nanti siang kita lanjutkan lagi mendaki nikmat sayang, jawab Daniel. Membuat Danisa terdiam, dia hanya geleng-geleng kepala saja dengan jawaban suaminya. Memang benar dia ingin tidur, tapi untuk bercinta siang nanti. Sudahlah. Aku ingin menghubungi Kirana. Menanyakan Kania bagaimana kabarnya, kata Danisa mengambil ponselnya. Daniel duduk di sebelah istrinya itu, dan menyandarkan kepalanya di pundak Danisa. Berubah posisi menjadi mendekap Danisa dan menatapnya dengan lembut. Tangannya memainkan tangan Danisa lalu menciumnya. Jadi, Kania tidak rewel minta pulang, Kir? Tanya Danisa pada Kirana di telepon. Ya, dia menurut. Dan senang bermain dengan Michelle. Dia juga senang dengan si kembar, jawab Kirana.
Pasti dia lupa dengan mama sama papanya nih. Gue bilang, jangan ganggu mama sama papa. Karena mama sama papanya sedang bikin dede bayi. Hahaha. Lo tuh, kok ngomong begitu sama Kania? Dia merengek minta dibawa pulang satu si kembarnya, kata Mas Brian papa sama mamanya lagi bikin adik bayi. Daniel yang mendengar percakapan istrinya itu hanya tersenyum saja. Dia kembali memeluk Danisa dan mencium pipinya. Akhirnya percakapan Danisa dengan Kirana di telepon pun berakhir. Ayo tidur sayang. Tidur beneran, Mas? Iya, aku juga capek kok. Ya udah, ayo tidur. Danisa merebahkan tubuhnya dan segera memejamkan matanya. Namun ternyata, Daniel tidak bisa membiarkan Danisa tidur. Tangannya sudah bergelia dari belakang, dia menelusupkannya ke dalam sana, dan... Mas. Enak banget sayang, terus yang dalam, Akhirnya, malam itu pun dilalui dengan malam yang sangat melelahkan tapi rasa nikmat begitu membahagiakan, hingga mereka terlelap dalam mimpi yang indah dan nikmat hingga pagi. Selama 2 hari Kania tinggal di rumah Kirana dan Brian. Dia senang tinggal di rumah Kirana, karena ada temannya Michelle. Michelle juga senang ada teman sebayanya, Kania. Mereka semakin akrab, karena keduanya juga sangat menyayangi si kembar Alka dan Arka. Namun yang membuat sebal Michelle akhir-akhir ini pada Kania, dia selalu mengolok ucapan Michelle yang masih belum fasih mengucapkan kata R. Dia sudah berkali-kali belajar dengan Kirana, namun tetap saja tidak bisa. Kirana tidak memaksakan Michelle bisa berucap huruf R. Di sekolah bahkan dia sering diolok oleh Dora teman sekelasnya di TK. Kadang dia tidak peduli, tapi dia juga sering marah pada Dora itu. Seperti saat ini, Kania dan Michelle sedang bermain di ruang bermain dengan asyik. Membicarakan kedua adik kembarnya dengan bangga, karena sekarang dia sudah jadi kakak. Aku senang punya adik 2, kata Michelle pada Kania. Kata Tante Kiran, aku juga mau punya adik dari Mama Danisa. Kok? Ucap Kania tidak mau kalah. Tapi itu masih lama, kata Michelle lagi menimpali. Biarin lama. Yang penting aku punya adik, balas Kania. Mereka berdebat masalah adik baru Kania yang belum tentu akan hadir kapan. Michelle selalu mengolokkannya tidak punya adik, sedangkan dirinya punya 2 adik kembar. Punya adik juga kamu nggak bisa ucapin salah satunya. Masa Arka kok panggilnya Alka lagi, kata Kania. Kali ini Michelle diam, dia tidak bisa mengelak olokan Kania kali ini. Dia menatap tajam pada teman barunya, lalu berkata lagi. Biarlin, kata mamaku juga enggak apa-apa, Arka panggilnya. Salah, harusnya Arka. Arka, kamu salah. Yang salah kamu, Arka. Arka, itu adik aku. Jangan panggil adik aku. Teriak Michelle. Kan aku panggil Arkanya benar, kamu salah. Biar Arka aku bawa pulang nanti kalau papa sama mama jemput aku. Kata Kania lagi. Kania. Arka itu adik aku, sama kayak Alka. Kamu enggak boleh bawa adik aku. Kedua bocah itu ribut sampai berteriak kencang, membuat Kirana pun heran. Dia menghela nafas panjang. Ini yang kedua kali mereka bertengkar masalah anak kembar Kirana, awalnya dia tidak tahu. Tapi setelah ditanya, Kania pengen minta salah satu adik Michelle dibawa pulang. Hingga Brian menenangkan Kania, kalau papa sama mamanya juga sedang bikin adiknya Kania. Baru setelah diberitahu, Kania pun diam dan tidak memaksa meminta bawa anak kembar Kirana. Dan kali ini entah apa yang diributkan, Kania dan Michelle masih bertengkar masalah Alka dan Arka. Sayang, kenapa lagi dengan kalian? Tanya Kirana menatap satu persatu bocah kecil yang sedang adu mulut itu. Mam, adik Arka mau dibawa pulang sama Kania. Aku nggak mau, kata Michelle mengadu. Kan Michelle nggak bisa ucapin nama Arka, Tante. Aku bisa ucapin Arka, jadi mending dibawa aja sama aku kalau mama sama papa jemput aku, jawab Kania tak kalah mengadu pada Kirana. Kirana menghela nafas panjang, dia tidak menyangka ucapan cedal Michelle dipermasalahkan. Michelle awalnya tidak peduli dengan bicara cedalnya, tapi entah setelah Kania tinggal 2 hari ini dia merasa sensitif. Apalagi masalah adiknya, dia takut Kania akan membawa adiknya pergi. Tapi Arka itu adik aku.
Enggak boleh dibawa sama Kania, Mam. Ucap Michelle dengan mata berkaca-kaca. Kirana mendekat, dia menenangkan anak sambungnya itu. Sedangkan Kania masih tetap kekeh akan membawa Arka pulang ke rumahnya. Kakak Michelle jangan khawatir, adek Arka nggak kemana-mana kok. Kania kalau mau punya adek nanti juga Mama dan Nisa kasih loh, kata Kirana. Tapi lama tante, Arka aja aku bawa buat mainan, ucap Kania. Ih, adik aku bukan mainan. Jangan buat mainan, Kania. Teriak Michelle sengit. Biarin. Nanti mama aku yang bawa kalau Michelle tidur, adek Arka aku bawa sama mama. Mam, Kania nakal. Dia mau bawa adik Arka, rengek Michelle. Sudah jangan bertengkar, sekarang ayo kita makan siang dulu ya. Nanti main lagi, kakak Michelle dan Kania cuci tangan dulu. Kita ke meja makan untuk makan siang, kata Kirana menengahi. Akhirnya keduanya pun menurut, mereka masih saling beradu mulut. Tapi dengan mengejek saja, membuat Kirana jadi pusing keduanya masih saja saling mengejek. Dan suara nyaring dari pintu depan memanggil Kania dengan kencang. Kania sayang, Mama datang. Teriak Danisa menghampiri Kania, yang berada di meja makan dengan Michelle dan Kirana. Mama! Teriak Kania dan menghampiri Danisa untuk memeluknya. Anak mama pintar banget ya. Gak nakal dan pastinya menurut ya, ucap Danisa. Ih, Kania nakal tante. Mau bawa pulang adik aku, kata Michelle menyambungi ucapan Danisa. Aku gak nakal, mau bawa adik Arka kan gak nakal. Tapi kalau mau bawa anak itu namanya penculik, Kania penculik. Bukan penculik, Michelle. Kirana hanya menutup telinganya dengan kedua tangannya. Sedangkan Danisa bingung dan heran dengan pertengkaran anak kecil itu. Dia menatap Kirana dan bertanya dengan bahasa isyarat. Lihat saja sendiri, dengarkan baik-baik ucapan kedua anak itu. Apa yang mereka ributkan? Sejak kemarin mereka ribut terus. Jawab Kirana yang paham, akan bahasa isyarat Danisa padanya. Danisa pun ikut duduk di meja makan dengan menuntun Kania. Dia mencoba bertanya pada Kania apa yang mereka ributkan. Sayang, memangnya apa yang Kania ingin dari Michelle? Tanya Danisa. Mau bawa adek Arka Mam? Michelle kan gak bisa panggil Arka. Dia panggilnya Alka aja, kan Alka udah ada. Jadi Arka kita bawa pulang aja ya, Mam, ucap Kania. Aku bisa panggil Arka, jangan bawa adik aku. Teriak Michelle lagi. Sudah dong sayang, jangan bertengkar terus, Mama pusing dengarnya. Nanti adek pada bangun kalau kakak ribut terus. Adek Alka sama Arka sedang tidur, jangan teriak-teriak terus. Kata Kirana menenangkan anaknya itu. Tapi Kania mau bawa adek aku Mam. Gak boleh pokoknya, kata Michelle lagi. Gak kok, kan dibilangin nanti Kania punya adek sendiri, kata Kirana. Danisa pun ikut bingung juga dengan pertengkaran Kania dan Michelle. Dia lalu memberi pengertian pada Kania, tentang anak kembar yang tidak boleh dipisahkan. Makanya Arka dan Alka harus sama mamanya, yaitu Kirana. Kania pun diam saja, meski dia tidak menegerti ucapan Danisa itu mengenai anak kembar. Tapi dia diam dan menurut. Danisa pun lega, akhirnya Kania bisa diam. Tidak lagi bertengkar dan ngotot masalah adik kembar Michelle itu. Jadi begitulah mereka, bertengkar dan bermain lagi. Anak kecil itu tidak punya rasa dendam berlanjut ya, kata Kirana. Maaf ya Kir, kalau Kania banyak merepotkan lo di rumah ini, kata Danisa. Gak apa-apa kok, namanya juga anak kecil. Oh ya, suamimu kemana? Dia pergi ke kantor, setelah pagi pulang dari hotel dia ke kantor. Gue bilang mau jemput Kania, dan dia nanti jemput gue setelah dia pulang dari kantor sorenya. Jadi gue bisa ngobrol puas dengan lo hari ini, kata Danisa. Iya ya, kita jarang lo ngobrol berdua. Oh ya, gimana malam pertama lo dengan Tuan Daniel? Sadis. Dia nggak mau berhenti, hahaha. Tapi gue suka sih, meski gue kadang suka nolak. Pada akhirnya dia tetap maksa minta jatah lagi, hahaha. Laki-laki emang gitu, ketagihan terus sama istrinya. Obrolan seputar suami mereka dan malam pertama pun terus berlanjut,
Hingga tak terasa waktu berjalan lebih cepat menuju sore. Keduanya masih membicarakan suami masing-masing yang selalu ganas di ranjang. Sementara itu, Daniel sedang berada di kantor Brian. Kebetulan juga Brian sedang tidak banyak pekerjaan, jadi dia bebas mengobrol dengan Daniel. Kedua sahabat itu yang dulunya jarang bertemu, kini berkat istri-istrinya sekarang sering bertemu dan dekat lagi. Seperti saat ini, Daniel menyambangi kantor Brian. Dia ingin bercerita tentang istrinya yang tak terduga di pikirannya. "Ada apa lo datang ke kantor gue?" tanya Brian. "Hom, gue ke kantor lo kenapa memangnya?" "Kan silaturahmi aja sama lo," jawab Daniel duduk di sofa dengan santai. Gue pasti tahu. Lo mau pamer istri konyol lo itu kan?" tanya Brian mencibir. "Iyalah, gue bahagia punya istri Danisa. Lo tahu nggak?" "Nggak." Gue belum cerita lo udah main sambar aja. Lo mau cerita malam pertama lo itu?" "Paling juga gitu doang, lo kan laki-laki pasif." "Nggak agresif? Pasti yang agresif istri lo itu," ledek Brian. Sembarangan. Justru gue yang lebih aktif dan agresif, dan dia bikin gue melayang. Ucap Daniel dengan senyum bahagianya. "Hadeuh, dari dulu gue udah bilang. Cepat nikah, enakan sekarang?" "Enak banget, pengennya sih gue nggak ke kantor." "Itu sih biasa, pengantin baru pengennya di kamar terus. Kayak gue dulu, benar-benar istri gue membuat gue gila dan ketagihan." "Yes, gue juga sama. Tapi gue sempat mikir, pasti kalau bukan perawan tuh ya gitu doang rasanya. Dan lo nggak akan percaya, dia seperti gadis perawan rasanya." "Keset, hahaha. Emang lo pernah icip-icip rasa perawan? Raisa kan kata lo juga dulu nggak perawan. Tapi bodoh aja lo tuh ya dulu, kenapa mau juga lo diajak nikah sama Raisa?" kata Brian. Nggak tahu gue. Mungkin karena gue pikir, ya udahlah gue nikah dan punya anak. Lalu hidup bahagia dan sempurna layaknya keluarga lainnya. Tapi, kenyataannya dia sendiri yang kabur dan selingkuh. Gue memang gak pernah icip-icip rasa perawan. Tapi kali ini gue sumpah, bercinta dengan Danisa seperti perawan terus rasaknya, kata Daniel. Kayak gue dong. 2 kali dapat perawan. Bangga gue jadi orang pertama yang mendapatkan keperawanan istri gue, kata Brian. Tapi yang penting, gue sudah bahagia dengan Danisa sekarang. Meski dia nggak perawan kayak istri lo itu. Tapi dia sangat hot, selalu mau lagi dan lagi. Tahu gak, kenapa dia seperti perawan menurut gue? Besambung.